Sup my boy. Sekarang kita akan menampilkan sebuah film dokumenter tentang pembantaian ribuan pejuang Indonesia pada tahun 1949, tepatnya terjadi di Jembatan Kaliprogo, Temanggung, Jawa Tengah. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai filmnya. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Jembatan Kaliprogo, Temanggung, Jawa Tengah. Dulu di sini terjadi pembantaian terhadap ribuan pejuang Indonesia yang dilakukan oleh Belanda saat agresi militer Belanda yang kedua. Sungguh kejam bukan? Ikuti kita terus ya. Oke guys, tidak usah lama-lama, langsung saja check it out. Di sini tahun 1949 telah dibantai ribuan pejuang yang gugur sebagai tumbal kemerdekaan. Kini setelah 50 tahun merdeka, kami dan anak cucu kami bertekad meneruskan perjuanganmu dengan segenap jiwa dan raga, dengan segenap cita-cita dan pengorbanan. Semoga Tuhan berkenan meridhoi perjuangan kami ini dan menerima arwah para pendahulu kami di sisi-Mu ya Allah. Amin. Bambang Sugeng lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1913 di Tegalrejo, Magelang. Wafat pada tanggal 22 Juni 1977. Pangkatnya sebagai Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat MRP 10001. Oke guys, sekarang kita sedang berada di makam Mayor Jenderal Bambang Sugeng yang tempatnya bersebelahan dengan Kaliprogo, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Beliau berpesan seperti ini. Aku berpesan, biarlah aku bersemayam di sini menemani ratusan arwah pejuang sejati yang telah gugur sebagai kusuma bangsa di Kaliprogo akibat keganasan kolonial Belanda. Merekalah pahlawan-pahlawan bangsa, ikhlas berkorban untuk cita-cita merdeka atau mati. Sedangkan aku hanyalah abdi nusa bangsaku yang kucintai. Kibarkanlah merah dan putih. Hari ini, hari esok, lusa selama-lamanya di seluruh penjuru jagat raya. Inilah pesanku padamu semua. Keranggan 1976, Bambang Sugeng. Kemudian makam ini diresmikan oleh Rutini Jenderal TNI pada tanggal 17 April tahun 1986. Kaliprogo, sebuah sungai yang bermata air di Jumprit, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Termasuk sungai yang tidak biasa di Pulau Jawa, karena di antara beberapa sungai yang mengalir ke Laut Jawa, sedangkan Kaliprogo mengalir ke Samudra Indonesia. Sepanjang 200 km menyusuri wilayah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Sleman, Kulon Progo, dan Bantul, hingga akhirnya bermuara di Samudra Indonesia. Di tahun 1948 sampai dengan 1949, sungai ini pernah berwarna merah darah, mengalirkan darah para pejuang. Jembatan yang dibangun di atasnya pada tahun 1900 adalah saksi bisu peristiwa mengerikan itu, yakni peristiwa pembantaian saat tentara Belanda putus asa menghadapi perlawanan hebat dari putra-putra terbaik Temanggung. Akhirnya Belanda melakukan aksi di luar aturan peperangan. Desember 1948, kota Temanggung dikuasai Belanda. Saat itu pasukan tentara Knil di bawah pimpinan Van der Zie melakukan penangkapan besar-besaran kepada siapa saja yang dicurigai melawan Belanda. Para pejuang dari TNI, Kelaskaran, atau tentara pelajar
Bahkan rakyat biasa ditangkap dan dipenjarakan di IVG. Sekarang di Jalan Setiabudi Temanggung. Di dalam ruang sel yang penuh dengan tahanan itu juga terdapat pasukan Siliwangi dan Alri. Setiap malam hari di tempat itu terdengar teriakan dan jeritan dari para tahanan yang disiksa. Mereka diinterogasi satu persatu dan mendapat perlakuan yang biadab dan di luar perikemanusiaan. Dalam menginterogasi itu, para tentara Kenil dibantu oleh Po Ang Cui, pasukan keamanan semacam Hansip yang terdiri dari orang-orang keturunan Cina. Banyak di antara tahanan yang tidak kembali lagi ke sel. Para pejuang itu dibawa dengan jeep ke arah timur kota Temanggung, dan di atas jembatan Kaliprogo inilah satu persatu para pejuang syuhada dieksekusi dengan berbagai cara. Antara lain, ada yang dipancung atau ditembak pada bagian kepalanya. Setelah itu, para korban, para syuhada itu didorong dengan kaki dan dijatuhkan begitu saja dari atas jembatan dengan ketinggian hampir 50 meter. Setiap hari, lokasi pembantaian tersebut selalu dijaga oleh tentara Kenil dari Kesatuan 5 Brigade Fosen Brigade Anjing Nica. Menurut kesaksian Muhammad Soleh, tahanan yang selamat dari pembantaian tersebut, jumlah korban mencapai ribuan karena ia sendiri menandatangani pengakuan di IVG pada urutan 1390, dan setelah itu pun tentara Kenil masih melakukan penangkapan lagi. Sumber lain mengatakan, yakni Bambang Purnomo, menyebutkan jumlah korban diperkirakan mencapai 1.600 orang. Gedung IVG merupakan markas Brigade Anjing Merah yang keganasannya dikenal luar biasa. Sebagian sumber mengatakan gedung ini juga digunakan sebagai markas Brigade Gajah Putih dan juga Brigade Anjing Hitam. Komandan IVG adalah Letu van der Zee yang dalam operasinya dibantu oleh Go Eng Lim. Tokoh ini yang sering memberi informasi dan menunjukkan siapa saja pejuang atau warga biasa yang harus ditangkap dan dipenjara lalu dieksekusi. Ada sebuah desa bernama Plumbon yang berjarak sekitar 3,5 km dari jembatan Progo. Pada saat peristiwa itu berlangsung, hampir tiap pagi warga desa itu menyaksikan mayat mengambang di sungai. Kebanyakan dari para korban itu adalah laki-laki usia muda, tidak selalu berpakaian tentara, karena ada juga yang berpakaian rakyat jelata. Bahkan dari penuturan seorang saksi bernama Sudargo, warga setempat pernah melihat 3 sosok mayat dalam satu ikatan tali ijuk yang sudah tidak berkepala hanyut di aliran sungai Kaliprogo. Sebagian dari para korban pembantaian Kenil di jembatan Kaliprogo yang terdata adalah: pertama, Sarno Sasmiat Mojo yang beralamat di Melarangan Kedul, Suyitno Keranggan, Singgih Keranggan, Suprapto Keranggan, Muhammad Kartono Keranggan, Muhammad Ibrahim Keranggan, Patah Prapak Keranggan, Sungkono Kasan Keranggan.
Ilyas Harjo Sumarto Sanggrahan, Darjo Gentan, Ranu Dijoyo Gentan, Kerto Nyoto Sanggrahan, Dulkijab Sanggrahan, Bingu Sanggrahan, Amatoha Sanggrahan, Madijono Koangan, Suwarwoto Sanggrahan, Hadijasin Prapak Ranggan, Armin Nongkelan Temanggung, Mugiwo Breges, Ridwan Pendowo, Ayah Patah Dayakan Keranggan, Taat Ambarawa, Ribut Temanggung, Sumai, dan masih banyak lagi korban yang tidak diketahui identitasnya. Sungguh peristiwa yang mengerikan. Jembatan Kaliprogo adalah saksi sejarah perjuangan bangsa. Para korban yang jatuh dan bunga-bunga bangsa yang berguguran mewangi di haribaan Ibu Pertiwi. Sungguh berdosa kita sebagai generasi penerus tidak menghargai perjuangan mereka dengan mencabik-cabik NKRI yang mereka dirikan dengan darah dan air mata. Jembatan Kaliprogo berada sekitar 4 km dari pusat kota Temanggung. Kalau kita masuk kota Temanggung dari arah Yogyakarta atau Semarang, kita masih melihat jembatan itu berdiri kokoh bersebelahan dengan makam pahlawan. Ada sebuah prasasti yang tertulis di Monumen Progo itu yang Gimana menurut kalian film tadi? Bagus atau jelek? Tulis di komentar ya. Sekalian juga tulis kritik dan saran buat film tadi. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel ini, oke? Berhubung nggak tahu mau ngomong apa lagi, mending kita akhiri aja video ini, oke? Gue Patra, peace out. Kita kemana kota?